Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Them tahun 2006. Film ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh sepasang suami istri. Awalnya, mereka hidup dengan damai, aman, tentram, dan bahagia. Namun pada suatu malam, kejadian mengerikan pun menimpa mereka. Dan bagaimanakah kisah kelanjutannya? Oke lah, langsung saja kita mulai. Film bermulai dengan diperlihatkannya sebuah percekcokan di antara sang ibu dengan anaknya yang susah diatur. Dan tidak lama kemudian, si ibu pun langsung menginjak rem mobilnya secara mendadak, sehingga menyebabkan mobilnya oleng dan menabrak tiang listrik. Setelah itu, dia pun keluar dan memeriksa keadaan sekitar, karena katanya dia tadi melihat ada seseorang di jalan. Namun, saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Saat ingin melanjutkan perjalanan, sialnya mobilnya pun malah mogok. Si ibu pun keluar lagi untuk memperbaiki mobilnya. Dan tidak lama kemudian, si anaknya pun heran karena ibunya tidak ada merespon perkataannya sama sekali. Saat memeriksa keluar, dia pun tidak melihat ada ibunya di sana dan malah dikagetkan dengan suara aneh dari balik semak-semak. Lantas, dia pun langsung masuk ke dalam mobil, lalu menutup pintu dan jendelanya. Saat sedang menelpon polisi, tiba-tiba dia pun dikagetkan dengan lumpur yang dilemparkan ke arahnya. Tidak hanya itu, bagian depan mobilnya pun tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan lampu di mobilnya pun seketika padam. Lalu, dia pun langsung dicekek oleh seseorang dari belakang hingga tewas. Besoknya, cerita beralih pada seorang guru bernama Clementine. Diceritakan di dalam film bahwa dia baru saja pindah rumah dari Prancis ke sebuah pedesaan terpencil bersama dengan suaminya. Setelah selesai mengajar, Clementine kemudian pulang ke rumahnya. Namun, dalam perjalanannya pulang, dia pun melewati sebuah mobil yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, itu ternyata merupakan mobil orang yang di awal film tadi. Sesampainya di rumah, dia pun bertemu dengan suaminya yang bernama Lucas. Lalu, mereka pun bermain kejar-kejaran layaknya seorang anak kecil. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berdua pun merasa sangat terganggu dengan suara anjing peliharaan mereka yang terus-terusan menggonggong. Lukas pun keluar untuk menenangkan si anjing. Setelah itu, dia pun kembali masuk rumah dan melakukan pertukaran jigong dengan istrinya. Setelah selesai melakukan adegan dewasa tersebut, Clementine kemudian pergi ke ruang tamu untuk menyelesaikan kerjaan yang tertunda. Tak lama kemudian, dia pun mendapatkan telepon dari seseorang. Saat mengangkat teleponnya, dia mendengar suara aneh di telepon tersebut, seakan-akan ada seseorang yang sedang mencoba untuk menerornya. Karena jengkel, Clementine pun menutupnya, lalu kembali lagi ke ranjangnya. Namun, tidak lama kemudian, dia pun mendengar suara aneh dari luar rumahnya. Lantas, dia pun langsung membangunkan Lukas suaminya. Mereka berdua pun keluar untuk memeriksa keadaan sekitar. Lalu, saat sudah di luar, si Lukas pun heran bagaimana bisa mobilnya tiba-tiba berpindah tempat ke situ. Dan saat didekati, tiba-tiba ternyata ada seseorang yang telah masuk rumah mereka tadi dan mengambil kunci mobilnya. Lukas pun langsung berlari mengejar mobil miliknya itu. Namun, si maling itu pun berhasil kabur dengan membawa mobil tersebut. Setelah kejadian itu, mereka kemudian menghubungi polisi. Namun, selang beberapa saat, tiba-tiba semua lampu di rumah mereka pun seketika padam. Saat Lukas mencoba menghidupkannya kembali, dia pun baru menyadari bahwa ternyata rumah mereka sudah disabotase oleh seseorang dari luar. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat sebuah cahaya senter. Lantas, mereka pun memeriksanya. Dan tiba-tiba, psikopat itu ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka. Lalu kemudian, mereka pun dengan cepat langsung mencoba untuk menelpon bantuan. Namun lagi-lagi, teleponnya pun tidak bisa digunakan. Dan tiba-tiba, jendela rumah mereka pun langsung digedor-gedor oleh psikopat tersebut. Saat memeriksa dari jendela atas, mereka pun melihat ada seseorang di bawah sana. Sontak mereka pun langsung bersembunyi di dalam kamar. Lalu, mereka pun dikagetkan dengan lampu yang tiba-tiba menyala. Karena sudah muak terus-terusan diteror, Lukas kemudian memutuskan untuk pergi ke bawah sana dan menghabisi nyawa psikopat tersebut. Saat sudah di bawah, dia pun melihat TV yang sudah dalam keadaan menyala. Lalu, Lukas pun mematikannya. Kemudian, memeriksa sisi ruangan yang lain. Namun tiba-tiba, listrik di rumahnya pun mati lagi. Ketika dia kembali ke ruang tamu, dia pun melihat TV-nya menyala lagi. Dan terlihat ada seseorang yang berlari di belakangnya.
Lukas yang kaget, dia pun tidak sengaja memecahkan kaca pintu rumahnya. Di sisi lain, Clementine pun juga mendapatkan teror oleh psikopat misterius itu. Lalu, dia pun menahan gagang pintu tersebut sampai copot. Kemudian, saat dia memeriksa dari bolongan gagang pintu tersebut, tiba-tiba sebuah paku berukuran besar hampir saja menusuk matanya. Sementara itu, Lukas yang berada di bawah, dia pun terkagetkan dengan pintu yang menubruknya dari belakang. Dan sialnya lagi, dia pun juga tercolok pecahan kaca tadi, sehingga membuat kakinya menjadi pincang sebelah. Kemudian, dengan cepat dia pun langsung berlari menuju kamarnya. Namun lagi-lagi, pintunya pun sempat macet kagak bisa dibuka. Namun beruntung, saat psikopat itu sudah berada di depan pintu, Clementine pun berhasil membukakan pintunya. Dan setelah itu, dia pun mengambil serpian kaca yang tertancap di pahanya Lukas. Psikopat itu pun terus saja menggedor-gedor pintu kamar mereka. Lalu, mereka pun bersembunyi di kamar mandi. Tidak ingin berlama-lama membuang waktu, Clementine pun langsung mencari jalan keluar. Saat sudah berada di loteng, dia pun mendengar suara psikopat tersebut. Spontan dia pun langsung bersembunyi. Lalu, terlihat psikopat itu sedang mencari-cari keberadaannya. Kemudian, dia pun pergi ke tempat lain untuk menghindari psikopat tersebut. Namun lagi-lagi, dia pun mendengar suara aneh psikopat. Dan tidak lama kemudian, dia pun terus-menerus dipukuli dari samping. Lalu, psikopat itu pun mengagetkannya dari belakang. Clementine yang kaget, sontak langsung menjatuhkannya ke bawah hingga membuat dia meninggal. Ternyata, psikopat itu tidak sendirian. Kemudian, temannya pun memanjat ke atas, sedangkan yang satunya mencoba masuk ke dalam rumah. Clementine yang melihatnya, dia pun langsung berlari mendatangi Lukas. Lalu setelah itu, mereka pun mencoba kabur dari rumah dan mengunci psikopat-psikopat tersebut di dalam sana. Psikopat itu pun terus saja mengejar mereka, namun sialnya Lukas sempat beberapa kali kecelobok saat dalam pelarian, sehingga membuat psikopat itu semakin mendekati mereka. Mereka berdua pun bersembunyi di dalam semak-semak, kemudian memanjat sebuah pagar. Namun lagi-lagi, kesialan pun berpihak kepada mereka. Saat tiba giliran Lukas, dia pun tak kuasa memanjat pagar yang tak seberapa tingginya itu. Lalu, dia pun menyuruh si Clementine untuk segera mencari bantuan. Saat berlari di tengah-tengah hutan, dia pun mendengar suara-suara psikopat tersebut. Hingga pada akhirnya, dia pun menemukan mobilnya yang diterlantarkan di sana. Saat masuk ke dalam, sialnya dia pun tidak menemukan kunci mobilnya. Lalu, lampu mobilnya pun berkedip-kedip dengan sendirinya, sehingga terlihatlah sosok psikopat tersebut. Di sisi lain, Lukas yang mendengar suara teriakan dari istrinya, dia pun langsung berlari menuju ke sana. Hingga pada akhirnya, dia pun menemukan mobilnya yang diterlantarkan. Lalu, Lukas pun bersembunyi karena dia mendengar suara psikopat tersebut. Saat psikopat itu lengah, dengan barbarnya, Lukas langsung menggaplok kepalanya dengan kayu hingga dia mati. Lalu, saat Lukas melihat wajah asli psikopat tersebut, dia pun heran. Ternyata, psikopat itu adalah seorang bocah ingusan. Saat Lukas ingin menghancurkan kepala psikopat tersebut, tiba-tiba dia pun mendengar suara teriakan dari istrinya. Lalu, dia pun langsung masuk ke dalam sebuah terowongan. Dan, tidak lama kemudian, dia pun melihat seorang bocah sedang melakukan hal yang tidak senonoh pada istrinya. Lalu, dia pun langsung menusuk si bocah tersebut hingga dia mati saat itu juga. Tak lama kemudian, terdengarlah suara psikopat yang lain sedang menuju ke tempat mereka. Namun beruntung, ada seorang bocil yang membantu mereka untuk keluar dari tempat itu. Awalnya, saya mengira si bocil ini merupakan anak baik-baik. Tapi ternyata tidak begitu, anjing. Bocil itu pun menginjak tangannya Lukas berkali-kali hingga membuatnya terjatuh. Lalu, dia pun diseret oleh bocil psikopat lainnya. Clementine yang panik, dia pun langsung berlari menjauhi psikopat tersebut. Lalu, saat dia ingin menumbuk kepala bocil tersebut, si bocil itu pun langsung berlagak layaknya seperti anak-anak yang tidak punya dosa. Dan bodohnya, batu itu pun malah tidak mengenai sasaran. Lalu, bocil itu pun memanggil kawanannya kemari. Clementine yang panik, dia pun langsung berlari menjauhi psikopat-psikopat tersebut. Dan pada akhirnya, dia pun melihat cahaya di ujung terowongan. Saat sudah tiba di ujung terowongan, sangat sial sekali anjing nasibnya. Ternyata terowongan itu terpasang jeruji besi. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan 4 orang bocah psikopat yang tersisa.
Lalu, mereka pun pergi dengan menaiki sebuah bus. Lalu setelah itu dijelaskan bahwa 5 hari kemudian, jasad Clementine dan Lucas ditemukan oleh polisi. Dan usia dari bocah-bocah tersebut adalah 10-15 tahun. Saat bocah-bocah psikopat itu diinterogasi, salah satu dari mereka mengatakan alasannya, bahwa mereka tidak mau bermain dengan kami. Dan film pun tamat.